Sukarela Palang Merah Indonesia Unit UNM Wilayah PGSD Bonefit UNM merupakan wadah kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kepalang merahan selaras dengan Tridharma, perguruan tinggi dan 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Nah, adapun kegiatan di KSR PMI Unit Wilayah PGSD Bonefit UNM. Nah, yang pertama yaitu Diklarasi Pendidikan dan Pelatihan Dasar, yang kedua yaitu donor darah, yang ketiga bakti sosial, yang keempat webinar, yang kelima yaitu pelatihan PMR, dan yang keenam yaitu vaksinasi. Nah, walaupun kita bukan anggota KSR PMI, kita tetap berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Misalnya dengan mengikuti pelatihan pertolongan pertama atau mendukung aksi sosialisasi mereka. Stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia ya, masalah seluruh dunia. Stunting menjadi masalah yang luar biasa, dan kalau kita bisa lihat 2 tahun terakhir ini merupakan masalah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan fisik kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal. Stop! Jangan di skip. Kalau nggak mau generasi penerus kita kena stunting. Tahukah Anda jutaan anak di Indonesia mengalami stunting? Hah? Stunting? Apa sih itu stunting? Anda nggak tahu apa itu stunting? Enggak. Maka dari itu, yuk simak penjelasan berikut ini. Kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting cenderung lebih pendek dari teman sebayanya, memiliki daya tubuh yang lemah, dan berisiko mengalami kesulitan belajar. Apakah kalian tahu cara mencegahnya bagaimana? Kabar baiknya, stunting bisa dicegah loh. Beberapa langkah yang harus kita lakukan seperti: langkah pertama, gizi seimbang untuk ibu hamil. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan bergizi tinggi seperti protein, zat besi, asam folat, dan kalsium untuk mendukung pertumbuhan janin. Jangan lupa periksa kehamilan secara rutin. Langkah kedua, ASI eksklusif dan empasi bergizi. Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu lanjutkan dengan makanan pendamping ASI atau empasi yang kaya protein hewani, sayur, dan buah. Langkah ketiga yaitu imunisasi dan kesehatan anak. Pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mencegah penyakit yang bisa menghambat pertumbuhan. Langkah keempat yaitu sanitasi dan kebersihan yang baik. Cuci tangan dengan menggunakan sabun, konsumsi air bersih, dan jaga kebersihan lingkungan untuk menghindari infeksi yang bisa menyebabkan stunting. Dan langkah terakhir yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat. Semua pihak harus berperan aktif. Orang tua, tenaga kesehatan, dan masyarakat harus memahami pentingnya gizi dan kesehatan dalam mencegah stunting. Penyebab stunting itu apa sih? Penyebab stunting terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya asupan gizi ibu selama kehamilan, pola makan yang tidak seimbang, infeksi berulang, serta kurangnya akses terhadap layanan. Selain penyebabnya, ada dampaknya juga loh. Dampak stunting bukan sekedar masalah fisik, ini adalah ancaman serius bagi masa depan anak dan bangsa. Dampak pada kesehatan, anak yang mengalami stunting daya tahan tubuh lebih lemah dan lebih rentan terhadap penyakit. Penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung di masa dewasa. Dampak pada kecerdasan, stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan otak. Anak dengan stunting cenderung mengalami kesulitan belajar, kurang fokus, dan memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah dibandingkan anak dengan gizi cukup. Dampak pada masa depan, ketika tumbuh dewasa, anak yang mengalami stunting berisiko memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah, yang akhirnya bisa berdampak pada perekonomian keluarga dan negara. Stunting bukan hanya masalah individu, tetapi juga tantangan besar bagi pembangunan bangsa. Stunting bukan takdir, tetapi sesuatu yang bisa kita cegah bersama. Mari bersama mencegah stunting.